Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama merasakan lawatan Tuhan, kasih Tuhan di hari ini. Mari kita sama-sama membuka hati kita. Kita benar-benar membawa setiap hidup kita, mempersembahkan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, untuk kita bersama-sama merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi semuanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang Tuhan Yesus menaikkan pujian, penyembahan, doa kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau hadir Tuhan Yesus dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami, menyentuh setiap kami. Roh Kudus bekerja di setiap hati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berdaulat penuh Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita, bagaimana kita bersyukur, bangga punya Allah yang begitu ajaib, begitu baik. Kita mau memuji Dia. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau baik, Kau setia Yesus. Oh, perbuatan-Mu indah Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Kau Raja kami, Kau Allah kami yang hebat. Oh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu. Haleluya. Kami rasakan rahmat-Mu Tuhan selalu baru Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama mengatakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua. Amin Tuhan. Yes, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat, keagungan hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan namamu. Kau Raja kami, Kau Allah kami. Oh Yesus, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus Tuhan. Kami tak temukan kasih di dunia ini yang seperti Engkau Yesus. Begitu besar, begitu besar kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu Tuhan. Kami cinta padamu Yesus lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Oh Yesus,
kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan cara-Mu Tuhan yang ajaib. Kami kagum akan kasih-Mu yang besar Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup Yesus Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Yesus Tuhan. Oh, cara-Mu mencintai. Oh Yesus, di cerita prosesi. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, amin Tuhan. Yes Tuhan. Kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
Kuasa-Mu Yesus Tuhan tak terduga, cara-Mu Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Benar Tuhan, Kau yang kami percaya Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Kau ada di setiap cerita hidup kami Tuhan. Kau ada di saat kami jatuh Yesus. Kau ada di saat kami terpuruk Tuhan. Kau ada di saat kami lemah Yesus. Kau ada di saat kami sedih. Kau ada di saat kami merasa sendiri. Oh, Kau ada Tuhan. Kau ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, tak terbatas kuasa-Mu, tak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Oh, saat kami datang Tuhan, saat kami duduk di hadirat-Mu, Kau hadir Yesus. Kau bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, ini setiap kami Tuhan. Kau tahu sampai kedalaman hidup kami Yesus. Haleluya. Kau bekerja. Haleluya. Kau mendengar, Kau menerima pujian hormat kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
terbatas Yesus. Haleluya. Kau yang kami andalkan Tuhan. Kau yang kami andalkan di setiap musim hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini Tuhan kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Sampai detik ini Yesus. Amin. Terima kasih. Haleluya. Sampai detik ini Yesus. Amin. Oh, Yesus. Sampai detik ini ku setiap kami Tuhan, bahwa sampai selama-lamanya Kaulah Tuhan kami satu-satunya. Yes. Pengharap, oh sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Satu-satunya Tuhan, walau dunia berubah, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di Yes. Terima kasih Tuhan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Kita mau mengangkat tangan kita dan katakan, detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Oh, sampai detik ini Yesus, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Biarlah sampai selamanya, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, selidiki setiap hati kami Tuhan. Biarlah Kau dapati kami setia. Sampai detik ini kami mau mengatakan, hanya Kau Yesus satu-satunya di hidup kami. Oh haleluya, sembah nama yang hidup, nama yang ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Walau dunia berubah, Kau tak pernah berubah. Kau tak tinggalkan kami Yesus. Haleluya, haleluya.
kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu Yesus. Haleluya. 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 Oh Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Sampai detik ini Tuhan, tangan-Mu tak pernah terlepas menggenggam tangan kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, Kau terus mengangkat kami, Kau menggendong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami melihat penyertaan-Mu Yesus. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Oh Yesus, biarlah hidup kami persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Oh Roh-Mu yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, membangkitkan iman kami Tuhan, membangkitkan semangat kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami meyakini setiap firman, setiap kebenaran Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, kami mengimani setiap janji-janji Tuhan. Yang kami tahu bahwa Tuhan yang setia, Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan, bukan oleh ego kami Tuhan, tapi oleh jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan, tidak ada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman,
mustahil Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Oh Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang sukar. Jika kau membuka pintu, maka tak ada satupun yang dapat menutupnya. Yesus, oh Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sembah namanya. Berseru pada Allah yang hidup, berserah Tuhan. Kami tak mampu tanpa Engkau Yesus. Kami tak mampu tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Oh, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Bekerja lebih lagi, lebih dalam lagi Yesus. Oh, haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Saat kami datang, kami membawa hati kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan setiap doa kami, Engkau mendengar Tuhan Yesus. Kau bekerja Yesus. Kami percayakan firman-Mu bahwa telinga-Mu tak kurang tajam untuk mendengar seruan kami Yesus. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Mata-Mu tak kurang tajam untuk melihat setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, pulihkan, pulihkan, pulihkan setiap hati. Pulihkan, pulihkan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah Tuhan, kami tetap percaya Yesus bahwa Engkau ada Tuhan. Kau berkuasa, Kau sanggup Tuhan bekerja. Iman kami berkata bahwa Tuhan kami yang memegang kuasa, Tuhan kami yang memegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Harapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah hilang Yesus. Melewati setiap tangisan air mata, Kau ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya. Apakah masih ada
Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang namu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Oh Yesus, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang Yesus kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Kita mengangkat tangan kita dan katakan, gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di samping. Oh Yesus, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung. Saya mengundang Bapak Ibu semua, mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di samping. Oh Yesus, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
Kami datang Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Ketika kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami Tuhan, Kau bekerja Tuhan Yesus. Kau yang punya kuasa, Kau yang memegang kendali Tuhan Yesus. Kami sama-sama Tuhan mau berdoa Tuhan. Buat setiap kehidupan kami Tuhan. Buat setiap pertumbuhan kerohanian jemaat Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja Tuhan. Engkau menopang setiap umat-Mu Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak meninggalkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kasih yang mula-mula itu terus nyata dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi umat yang suam-suam kuku di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami mau terus berkobar-kobar api roh Tuhan menyala-nyala di kehidupan kami. Dan semakin menyala-nyala Tuhan, memiliki rasa yang haus dan rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Bukan mengikuti rutinitas biasa Tuhan, tapi karena kami memiliki kerinduan akan hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan akan lawatan-Mu Tuhan, akan jamahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu terus setia kepada Engkau Tuhan. Dalam setiap proses kehidupan umat-Mu Tuhan, mungkin harus menghadapi sakit, mungkin harus menghadapi kelemahan, ketakutan Tuhan. Kebingungan antara dunia ini yang terus membuat iman kami goyah Tuhan. Tapi kami mau datang Tuhan, dipulihkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Dibangkitkan kembali oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin saat ini umat-Mu yang berada di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menjamah menyembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, oh Tuhan, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kau berikan setiap jawaban yang terbaik Tuhan. Mereka boleh bekerja Tuhan Yesus, bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Engkau Tuhan. Setiap usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Biarlah ada kejujuran dalam usaha tersebut Tuhan. Ada kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam setiap usaha jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak sekolah yang saat ini menghadapi ulangan ujian. Tuhan Yesus tutup bukusi dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat, kemampuan Tuhan. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang menghadapi ujian, ulangan, mereka dibimbing oleh Engkau. Tidak akan ada yang sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Semua pelajaran yang mereka pelajari Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita mau sama-sama berdoa juga buat setiap program-program gereja, bahkan untuk One Heart One Vision yang akan dilaksanakan besok. Biarlah Tuhan melawat setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Bahkan setiap program-program, setiap apapun rencana yang dikerjakan oleh gereja ini, kebutuhan keperluan Tuhan Yesus cukupkan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, terus kuatkan iman mereka. Biar mereka terus setia. Bahkan kami yang kita membutuhkan SDM Tuhan, berikan SDM yang baru, yang semangat, yang siap melayani Tuhan Yesus. Bahkan akan ada jiwa-jiwa baru, akan ada terobosan baru yang dinyatakan dalam gereja ini. Biarlah gereja ini menjadi tempat, menjadi wadah, rumah untuk orang-orang mengalami terobosan, mengalami kegerakan Tuhan dalam gereja ini. Nanti dengan hormat Ibu Gembala akan berdoa untuk pokok doa ini. Bapa yang dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa buat pertemuan para pelayan Tuhan yang diadakan hari ini, malam ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa lawatan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan para pelayan Tuhan. Kami terus diperlengkapi, iman kami terus dibangun, manusia rohani kami terus perkuat untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi, dan kehidupan kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan,
Kami mohon kuasa Tuhan bekerja dalam setiap pribadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja air hidup ini. Kami berdoa Tuhan, apa yang diadakan ini bukan suatu pertemuan biasa, tapi satu waktu, satu momen yang istimewa, di mana kami dibangkitkan lagi. Semangat kami, roh kami untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami bersatu bersama-sama, satu visi, satu pikiran, satu hati untuk bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Karena itu Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan bagian kami untuk pelayanan di gereja air hidup ini, kami bersatu hati bersama-sama. Ikat kami di dalam kasih Tuhan, ikat kami di dalam kasih Tuhan, supaya kami seia sekata Tuhan, maju bersama-sama menuju visinya Tuhan, untuk membangun gereja ini, dipersembahkan untuk Tuhan. Pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini adalah milik Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan untuk setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Supaya kami memiliki kesadaran, kami memiliki roh yang menyala-nyala terus di dalam Tuhan. Untuk setia melayani Tuhan, untuk setia bekerja bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu Tuhan akan lebih banyak lagi jemaat air hidup yang dipakai Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi Tuhan, sehingga gereja ini bisa dibangun lebih lagi Tuhan, akan menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Yesus. Gereja ini akan semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua yang ada di gereja ini, jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang di gereja ini memiliki kerinduan, menyerahkan hidup bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi kami dengan karunia dan talenta untuk memampukan kami melayani Tuhan dengan dalam berbagai bidang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan kami persembahkan bagi Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di gereja air hidup Madiun ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, haleluya. Biarlah hidup kita menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dari kebenaran firman Tuhan ini menghidupkan kami kembali Tuhan. Iman kami bertumbuh kembali. Dan hidup kami mau menggenapi setiap firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Biarlah pemberitaan firman ini Tuhan boleh tertanam di hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini saya beri tema doa di tengah badai ketidakpastian. Dalam Matius pasal 21 ayat 22 beginilah firman Tuhan.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada perbedaan yang sangat besar antara seorang pengemis yang meminta-minta dan seorang anak yang meminta kepada bapaknya. Seorang pengemis yang meminta di jalan-jalan, mereka tidak punya jaminan. Mereka nggak punya kepastian apakah dia akan diberi, apakah dia akan diabaikan, apakah dia akan ditolak atau diterima. Tetapi seorang anak yang meminta sesuatu kepada ayahnya, dia yakin dan percaya ayahnya pasti memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena dia punya hubungan. Dan yang terpenting adalah statusnya sebagai seorang anak. Nah, firman Tuhan ayat yang kita baca hari ini menawarkan kepada kita sebuah jangkar yang pasti, yang kokoh. Bagaimana Yesus memberikan sebuah janji yang sangat radikal. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu apakah ayat ini berarti doa adalah tongkat sihir dan Tuhan ada pelayan yang harus menuruti semua keinginan kita? Tentu tidak. Kalau kita membaca perikop ayat ini mencatat peristiwa bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah sehingga menjadi layu. Dan perikop ini juga bicara tentang bagaimana memindahkan gunung. Nah, dalam budaya Yahudi pada abad pertama, tentang frasa memindahkan gunung, itu adalah sebuah idiom, itu adalah sebuah kiasan yang digunakan untuk menggambarkan seorang rabi yang sangat bijaksana pada saat itu. Bagaimana rabi ini mampu untuk menyelesaikan semua masalah-masalah teologis, masalah hukum, atau masalah kesulitan hidup yang tampaknya mustahil, yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Tetapi Yesus memanggil pepatah yang menjadi budaya dan mengubahnya menjadi janji rohani. Yaitu iman di dalam doa adalah pemindah gunung persoalan yang sejati. Jadi doa yang penuh kepercayaan bukanlah cara kita mendikte Tuhan, melainkan cara untuk menundukkan ketakutan kita di bawah kedaulatan dan kuasa Tuhan. Nah, prinsip yang pertama dari ayat ini yang bisa kita pelajari, yang pertama adalah dasar kepercayaan di dalam doa adalah karakter Allah, bukan kekuatan pikiran kita. Jadi prinsip yang pertama adalah dasar kepercayaan di dalam doa kita adalah karakter Allah itu sendiri, bukan kekuatan pikiran kita. Ayat ini mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Nah, kata penuh kepercayaan dalam teks asli Yunani menggunakan kata dasar pistis, yaitu iman atau percaya. Nah, dalam konteks Matius ini, iman bukanlah sejenis pikiran positif atau positive thinking atau hipnotis terhadap diri sendiri, di mana kita memaksa otak kita untuk percaya bahwa sesuatu pasti terjadi. Bukan seperti itu. Pistis di dalam Alkitab selalu memiliki objek.
Dan objek dari iman kita adalah Allah sendiri. Itu artinya Yesus sedang menekankan bahwa ketika kita berdoa, maka mata rohani kita tidak boleh fokus kepada besarnya masalah atau gunung yang mau dipindahkan, melainkan pada besarnya Allah yang kita sembah. Dan keyakinan ini, kepercayaan ini lahir dari pengenalan yang intim akan karakter Allah sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus dalam ayat ini tidak sedang mengajarkan teologi kemakmuran di mana kita bisa meminta mobil yang mewah atau kekayaan yang egois lalu kita mendapatkannya. Tetapi frasa apa saja dalam ayat ini harus ditafsirkan dalam keselarasan dengan seluruh Alkitab yang menyatakan bahwa doa harus sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 yang mengatakan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan ketika kita mengenal karakter siapa Allah kita, apa saja yang kita minta akan bergeser dari ego kita menjadi apa yang memuliakan namanya. Oleh sebab itu, hari-hari ini ketika kita berdoa, ketika ada badai, persoalan, kecemasan, mungkin kita perlu periksa isi doa-doa kita hari-hari ini. Apakah doa kita dipenuhi dengan keputusasaan atau kepercayaan? Mari kita belajar berdoa dengan memproklamasikan karakter Allah yang dahsyat. Katakan, mungkin engkau sedang berdoa, Tuhan, aku tidak tahu dengan masa depan ekonomiku, tapi aku percaya engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ini doa yang menggeser dari fokus kepada masalah kepada sang penyelesai masalah itu sendiri, yaitu Yesus. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang kita baca? Frasa selanjutnya mengatakan, kamu akan menerimanya. Jadi Yesus menutup ayat ini dengan tegas. Kamu akan menerimanya. Itu artinya apa? Ada sebuah kepastian. Makanya saya percaya bahwa janji penerimaan doa adalah jaminan kedaulatan daripada Bapa. Mengapa di dalam doa orang percaya ada jaminan dan ada kepastian? Karena bagi orang yang berdoa dengan pistis, iman, kepercayaan yang penuh kepada karakter Allah, apapun jawaban Tuhan yang diberikan, apakah iya, apakah tidak, atau apakah tunggu, kita tahu bahwa kita akan menerima yang terbaik daripada tangan Bapa kita. Ketika Tuhan menjawab iya, berarti kita menerima mujizatnya. Ketika Tuhan menjawab tunggu, maka kita menerima pembentukan karakter, yaitu kesabarannya dalam kehidupan kita. Atau mungkin Tuhan berkata tidak. Mungkin Tuhan sedang melindungi hidup kita dari bahaya-bahaya yang tidak kita lihat dari doa-doa kita. Dan percayalah, dalam ketiga jawaban doa itu, doa kita tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar menerima bahwa Allah itu selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena doa pada akhirnya akan mengubah perspektif kita dari menuntut situasi atau keadaan kita untuk berubah menjadi menerima damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal pikiran. Aplikasinya, mulai hari ini, mari kita belajar menerima dengan iman sebelum jawaban fisik itu terlihat dan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin menyerahkan pergumulan-pergumulan anak-anak kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, masa depan kita di dalam doa dengan penuh kepercayaan. Biarlah kita bisa meninggalkan ruang doa dengan hati yang tenang. Dan jangan membawa kembali beban yang sudah kita letakkan di kaki Yesus. Sebagai ilustrasi penutup, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang bernama Katie von Selcher. Pada masa Perang Dunia yang Kedua, anaknya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sebagai seorang ibu, dia hancur hati, dia begitu sedih. Tetapi dia tahu bahwa dia punya kuasa, dia punya otoritas dalam doanya. Dan dia mau memakai lututnya untuk berdoa dan bertelut. Dan setiap malam ibu ini berdoa di kamarnya. Dan dia berdoa bukannya sekedar meratapi atau menangisi nasib anaknya. Tetapi dia mulai membaca dan membuka Alkitab. Salah satu ayat yang dia baca dalam Mazmur pasal 91. Ayat mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ibu ini, dia berdoa dengan kuasa otoritas Tuhan. Dia berkata, Tuhan, engkau berjanji untuk menjaga anakku. Aku menuntut janjimu malam ini tergenapi. Di kamp konsentrasi itu, ibu itu berdoa dengan kuasa otoritas yang Tuhan berikan. Dan tiba-tiba sipir, salah satu sipir penjara itu, dia merasa gelisah hatinya. Dan tanpa alasan yang jelas, sipir itu mencoret putra dari ibu Katie von ini. Dan memindahkannya ke bagian pekerjaan domestik. Dan anak ini selamat dari eksekusi. Sipir itu mungkin mengira itu adalah keputusannya sendiri. Padahal itu adalah akibat dari kuasa doa seorang ibu di kamarnya yang pada akhirnya menggerakkan tangan Tuhan untuk mengubah jalannya sejarah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dunia boleh digoncang oleh berbagai krisis. Dan hidup kita mungkin sedang berhadapan dengan gunung-gunung, persoalan-persoalan yang tampaknya mustahil untuk dipindahkan. Namun Matius pasal 21 ayat 22 berdiri dengan tegak hari ini sebagai undangan dari Yesus untuk kita semuanya. Jangan biarkan kecemasan, ketakutan kita melumpuhkan kehidupan doa kita. Mari kita berdoa bukan sebagai formalitas agama, tetapi sebagai sebuah ekspresi kepercayaan penuh kita kepada Allah Bapa yang memegang kendali atas alam semesta ini. William Cowper pernah membuat sebuah pernyataan seperti ini. Iblis gemetar ketika melihat orang Kristen yang paling lemah sekalipun berlutut dalam doa. Iblis gemetar ketika melihat orang Kristen yang paling lemah sekalipun berlutut dalam doa. Pertanyaannya adalah, apa yang menjauhkan kita dari doa? Itu berarti sedang mencuri kekuatan terbesar kita. Ayo, mulai hari ini dan seterusnya, kita bangun kehidupan doa kita kembali. Sehingga kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan. Kami mendapatkan kepastian di dalam doa-doa kami di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa kiranya kami semua
bisa terus membangun kehidupan doa-doa kami apapun yang terjadi. Karena di dalam doa-doa kami yang penuh kepercayaan, ada janji Tuhan yang pasti kami akan menerima yang terbaik yang Tuhan telah janjikan dan sediakan bagi orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.